kadang-kadang kan kami wawancarai ketika pelayanan. Nah ini ada nomor 3, takut dipecat sama perusahaan jika perusahaannya tahu bahwa dirinya mengidap penyakit TBC. Dan juga yang penting tadi saya juga dari Dinas Tangerang sangat bagus bahwa sudah mulai ada komitmen antara perusahaan dengan puskesmas untuk penanggulangan TB. Pekerja itu adalah aset bagi perusahaan, ya, adalah mitra bagi perusahaan yang tentu harus dijaga kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian, perwakilan dari CSO, para pegiat, kader, kemudian juga pejuang-pejuang TB yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkesempatan hadir di dalam agenda yang kita laksanakan. Ini diselenggarakan oleh Akselerate Yayasan Pena Bulu bekerja sama dengan Lokadaya dan jejaringnya. Pertemuan ini insya Allah akan kita bahas mengenai penanggulangan TB di tempat kerja. Nah, tema ini kita angkat sengaja untuk kemudian sebagai upaya optimalisasi dan review atas implementasi Permenaker nomor 13 tahun 2022 ya, tentang penanggulangan TB di tempat kerja. Pertemuan ini nanti akan sebagai pemantik dan juga sebagai narasumber. Yang pertama itu adalah ada nanti Dr. Rima Belati, MKK, SPAK, SPOK dari Komite K3 DPN Apindo. Yang kedua nanti ada dari Bu Tristi Dwi Veronita, Wasor TB Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berikutnya Dr. Sri Rosalina, itu dari Perdoki. Kemudian yang keempat nanti ada tadi yang sudah disapa Dr. Mundi Mahasiswati SHMM dari Yayasan Kusuma Buana. Itu 4 narasumber yang sudah sama-sama bergabung. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin lanjut sebagaimana susunan agenda yang sudah saya sampaikan tadi. Kita masuk ke agenda inti, yaitu paparan nanti yang akan disampaikan oleh 4 narasumber. Mungkin nanti ini bergantian. Saya nanti beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Tristi Dwi Veronita ya, dari PJTB Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang akan menyampaikan terlebih dahulu. Ya, kepada Ibu Tristi, kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang upaya penanggulangan TBC di tempat kerja, ini suatu hal yang sangat menarik karena nanti bisa dilihat di data-data yang akan kami sampaikan bahwa mayoritas penderita TBC merupakan usia-usia produktif. Kita lihat latar belakang regulasi untuk di yang tertinggi yaitu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Di sini di dalam lampirannya disebutkan bahwa tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan screening dan pengobatan TBC pada pekerja. Kemudian di Kota Tangerang sendiri, Perpres ini sudah diturunkan menjadi peraturan wali kota yang di situ juga menyebutkan bahwa lintas sektor yang salah satunya berperan adalah Dinas Ketenagakerjaan dan juga salah satu sasaran rawan yaitu adalah para pekerja, mengingat Kota Tangerang merupakan kota industri. Nah, ini adalah cross-cutting dari penanggulangan TBC di Kota Tangerang, yaitu di sini ada peran dari masing-masing OPD dalam tim percepatan eliminasi. Di sini di nomor 8, Dinas Ketenagakerjaan berfungsi untuk melakukan membantu dalam deteksi dini penyakit TBC di tempat kerja, kebijakan yang tidak stigma, dan diskriminasi bagi pekerja yang sakit.
Nah, kalau kita lihat gambaran situasi di Kota Tangerang, ini data ditarik 1 Desember. Nah, ini sudah 9.707 kasus TBC yang ditemukan diobati. Ini kalau kita proporsikan dengan target yang diberikan oleh Kemenkes RI, kita sudah mencapai 95,3%. Kemudian temuan untuk screening juga kita sudah melakukan 52.486 orang kita screening. Screeningnya ini bisa menggunakan berbagai metode, ronsen, dan juga kemudian pemeriksaan TCM. Angka success rate-nya 85,9, dan ini salah satu yang memprihatinkan adalah dari 9.707 pasien TBC, 116 diantaranya adalah penderita TBC yang resisten obat. Kecamatan yang tertinggi yaitu Larangan, kemudian Karangtengah, Kecamatan Tangerang, dan Pinang. Nah, ini bisa dilihat besaran insiden rate untuk masing-masing kecamatan. Nah, ini kalau kita lihat sebaran kasus berdasarkan kelompok usia untuk di Kota Tangerang ini memang tertinggi di usia 35 sampai 44 tahun, kemudian diikuti 25 sampai 34 tahun, kemudian juga diikuti usia produktif berikutnya 15 sampai 24 tahun. Jadi ini merupakan suatu pertimbangan ya, ini merupakan suatu yang harus dipertimbangkan bahwa memang usia produktif yang paling banyak menderita TBC. Kemudian jika berdasarkan jenis kelamin, ini laki-laki lebih tinggi sedikit daripada perempuan. Nah, ini kalau berdasarkan jenis pekerjaan, kalau kita lihat di sini buruh itu menduduki tertinggi yang terkena penyakit TBC, kemudian tidak bekerja, kemudian ada juga pegawai swasta, pelajar, WDP, kemudian tenaga medis lainnya juga ada. Tapi yang di sini yang kita perhatikan adalah kaum buruh atau pekerja ini menjadi yang tertinggi kalau berdasarkan jenis pekerjaan. Ini bukan penelitian, ini hanya sebagian cuplikan-cuplikan dari pasien-pasien TBC yang kadang-kadang kami wawancarai ketika pelayanan. Nah, ini ada nomor 3, takut dipecat sama perusahaan jika perusahaannya tahu bahwa dirinya mengidap penyakit TBC. Nah, beberapa upaya penanggulangan yang melibatkan pekerja, karena tercatat di Kota Tangerang itu lebih dari 1.000 perusahaan pabrik ya yang ada di Kota Tangerang. Maka mulai tahun 2020 ini, awal-awal pandemi, kami bekerja sama dengan Yayasan KNCV Indonesia ini melakukan edukasi tentang TBC kepada manajemen perusahaan. Jadi kita di sini mau memberitahu apa itu TBC, bagaimana penanggulangan, dan ini waktu itu belum keluar peraturan Menteri Tenaga Kerja yang terbaru ya, yang 2023 ini belum ada. Nah, ini kami mengundang dari Subdit TBC, Subdit Okupasi Kemenkes RI, kemudian bekerja sama juga dengan Apindo Kota Tangerang. Saat itu yang hadir hanya 17 perusahaan dari sekitar 30 yang kami undang, karena memang ini situasinya masih COVID ya. Kemudian waktu itu kita punya project Wow TB, ini rangkaian screening sampai dengan pembentukan kader TB di perusahaan, dan saat itu hanya 5 perusahaan yang bersedia mengikuti kegiatan. Jadi nah, ini nanti bisa kita diskusikan bersama kendala-kendala yang dihadapi ketika kita mau melakukan intervensi terhadap perusahaan-perusahaan untuk penanggulangan TB. Nah, ini rangkaiannya pertama yaitu advokasi, jadwal untuk melakukan screening, kemudian screening menggunakan kuesioner, diawali dengan edukasi, waktu itu diadakan secara online. Kemudian kuesionernya kami menggunakan aplikasi dari teman-teman YKI. Kemudian ada juga yang menggunakan kertas.
Kemudian dari hasil screening, jika ada yang terduga TB, dilakukan pemeriksaan diagnosis. Pada saat itu pemeriksaannya dibawa ke laboratorium yang bekerja sama dengan Yayasan KMCV, Tirta Medica, kalau salah waktu itu. Kemudian nih di sini pembentukan TB Warrior. Pada saat pembentukan ini juga kami merasakan antusias teman-teman pekerja ketika mereka-mereka beliau-beliau ini dijadikan TB Warrior. Ada rasa ingin membantu teman-temannya, kemudian rasa ingin menjelaskan dan untuk menjadi penggiat TB di perusahaan. Waktu itu yang berhasil kami lakukan ada di 2 perusahaan dan sampai saat ini TB Warrior-nya masih terbentuk. Kemudian ini ada MOU dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Sejalan dengan hal tersebut dan makin setelah COVID reda ya di tahun 2023 awal, sejak 2022 kami mencoba dari Dinas Kesehatan mencoba mengalokasikan dana APBD kami untuk melakukan penanggulangan TBC di perusahaan ini secara serius. Jadi yang pertama harus kita standarisasikan adalah tenaga kesehatan yang ada di klinik perusahaan. Tercatat data dari Dinas Ketenagakerjaan ada sekitar 100 perusahaan di Kota Tangerang yang mempunyai klinik perusahaan. Nah, harapan kami setelah teman-teman dokter dan teman-teman tenaga kesehatan yang ada di klinik perusahaan ini kami standarisasi dengan ISTC, maka mereka mampu melakukan deteksi dini sampai dengan pengobatan. Jadi harapan kami salah satu kendala karyawan tidak berobat TBC adalah sering izin, maka ini tidak lagi menjadi kendala. Karena dokter maupun tenaga kesehatannya sudah mampu melakukan deteksi dini dan sudah mampu melakukan pengobatan di kliniknya. Di sini ada 22 dokter dan tenaga kesehatan di klinik yang distandarisasi dengan ISTC, kemudian dilanjutkan dengan MOU dengan puskesmas tempat untuk mendapatkan logistik. Tentu saja ini adalah salah satu hal yang krusial setelah mereka melakukan deteksi apa gitu. Nah, ini yang harus kita jembatani dari Dinas Kesehatan agar teman-teman di klinik ini bisa mengakses pemeriksaan TCM maupun mendapatkan obat-obatan secara mudah dan tentunya gratis. Dan ini sudah kami jejaringkan dengan puskesmas tempat. Kemudian yang terpenting adalah screening TBC di perusahaan, baik dengan skema MCU rutin atau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ini yang coba kami buat skema jejaringnya untuk teman-teman di klinik. Kami bekali masing-masing klinik dengan senjatanya yang pertama yaitu dengan melakukan screening sobat TB. Jadi mungkin teman-teman di klinik ini kurang pede atau masih ragu dalam menentukan ini tuh terduga atau bukan terduga. Gitu. Makanya kami bekali dengan aplikasi Sobat TB. Setiap perusahaan yang sudah mengikuti ISTC, kami berikan akunnya masing-masing. Kemudian ini adalah jejaringnya. Jadi kami harapkan teman-teman di klinik perusahaan ini tidak mengirimkan pasiennya, tetapi mengirimkan sampel dahak ke puskesmas. Kemudian jika hasil TCM-nya positif, dilakukan pengobatan. Jika TCM-nya negatif, jika mungkin lakukan pemeriksaan X-ray. Jika hasilnya positif, pengobatan di klinik perusahaan. Jika negatif, nanti pengobatannya non-OAT. Kalaupun ada perusahaan yang kecil dan tidak ada tenaga kesehatannya, maka ini dari pihak HRD nanti akan mengirimkan pasien terduga TBC-nya ke puskesmas penampu. Nah, ini adalah poster yang kami buatkan untuk setiap masing-masing klinik yang sudah distandarkan ISTC. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah masing-masing punya akun sendiri. Ini PT Gaya Indah Karisma dan di sini PT Gajah Tunggal. Ini sudah kami buatkan baik soft copy-nya. Ini bisa diakses oleh teman-teman klinik perusahaan.
Nah, ini adalah salah satu contoh pelaksanaan screening TBC pada program MCU rutin. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan ini sebetulnya sudah ada pemeriksaan MCU setiap tahun rutin. Ada yang pakai ronsen juga. Nah, sebetulnya ini pentingnya adalah kita masuk ke dalam screening MCU mereka. Jadi kalau tadinya bacaan hasil ronsen ke arah sugestif, ke arah TB, sugestif ke arah TB itu kemudian langsung di karyawannya disuruh ke rumah sakit. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa menangkap gejala ronsen tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan TCM, dan teman-teman tenaga kesehatan di klinik perusahaan sudah mampu mengidentifikasi, oh ini ke arah TB. Nah, itu ini yang berusaha kami melakukan pendekatan kepada teman-teman di klinik perusahaan. Jadi ini salah satu di WhatsApp group sudah melakukan pemeriksaan MCU dan akan dilakukan pemeriksaan TCM. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan screening TBC yang perusahaannya belum ada anggaran untuk MCU ya. Jadi ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat. Ini salah satu contoh di salah satu pabrik di Kecamatan Cipondo ya. Ini ada Bu Kader ya yang hadir juga hari ini ya, Bu Eyu ya. Kemudian ini adalah kami bekerja sama dengan Telkomedika untuk melaksanakan screening dengan mobil ronsen. Nah, ini ada sekitar 500 hampir 1.000 yang dilakukan screening di perusahaan tersebut. Dan kemudian jika hasilnya positif, maka dokter klinik perusahaan tersebut akan melakukan pengobatan. Tentu saja awal-awalnya akan disupervisi oleh dokter-dokter di puskesmas, dan juga kami sudah mempunyai grup konsultasi khusus yang di situ teman-teman di klinik perusahaan bisa mengakses konsultasi secara gratis kepada dokter spesialis paru, penyakit dalam, dokter okupasi, dan juga spesialis anak. Nah, ini adalah tantangan. Jadi dari seribuan perusahaan memang pada saat kami melakukan pelatihan ISTC itu kalau tidak salah kami mengundang sekitar 40 lebih, namun yang hadir hanya 22. Yang lain ada rasa berkeberatan, kemudian ada yang memang nggak bisa kalau ikut pelatihan 2 hari, Bu, nanti nggak ada yang jaga klinik, seperti itu. Ini sedikit curhat ya, ada Dokter Rima mungkin nanti dari Apindo yang bisa membantu. Kami sudah punya anggaran rutin ya dan akan kami lakukan secara berkala, namun dari perusahaan-perusahaan tersebut meskipun sudah disonding oleh Disnaker masih ada yang berkeberatan gitu. Kemudian karyawan takut terstigma saat diketahui mengidap penyakit TBC, kemudian motivasi pengobatan tentu saja dengan durasi pengobatan yang cukup panjang dan ada beberapa efek samping. Ini juga kita membutuhkan motivasi pengobatan di dalam perusahaan. Dan ini harapannya ketika teman-teman klinik perusahaan kami latih, mereka punya bekal untuk melakukan motivasi. Dan yang terakhir adalah peran perusahaan dalam penanggulangan TBC. Saya harapkan setelah adanya muncul Permenaker yang terbaru tentang TBC, tidak ada lagi, nanti mungkin Dokter Sri akan cerita lebih banyak tentang ketakutan akan dipecat dari perusahaan ketika mengidap penyakit TBC. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ke pasar Tanah Abang tentunya mau ke BJ, mau beli baju sejumlah 4. Jangan stigma penyakit TBC, yuk cegah dengan hidup sehat. Mungkin itu dari saya, Mas Marmo. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tristi atas paparan dan pantunnya. Yuk, sama-sama kita cegah TB dengan berkolaborasi. Itu paparan yang pertama bahwa memang betul penanggulangan TB di tempat kerja ini menjadi suatu hal yang perlu dan segera dioptimalkan karena mengingat TB ini menyerang
secara data lebih banyak adalah usia-usia produktif. Yang mana usia-usia produktif ini yaitu banyak para pekerja di dalamnya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tristi. Ya, harapannya dengan adanya eh, Permenaker ini akan bisa ikut juga secara optimal mengeliminasi tuberkulosis di Indonesia supaya kemudian tercapai eliminasi tuberkulosis tahun 2020 tahun 2030, kemudian kita juga nanti terbebas dari TB pada tahun 2050. Baik, terima kasih Bu Tristi. Kami lanjut untuk narasumber yang kedua. Ini akan disampaikan oleh Dr. Anda Mundi, mahasiswiati SHMM dari Deputi Direktur Yayasan Kusuma Buana. Bapak Ibu sekalian, Yayasan Kusuma Buana ini sudah melalang buana ya, memiliki sejarah panjang dalam hal pemberdayaan organisasi yang fokus pada bidang kesehatan, termasuk juga di TB. Ibu Dr. Andamundi, Baik, kepadanya terima kasih. saya persilakan. Terima kasih Mas Marno. Sudah bisa mulai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua teman-teman. Senang sekali nih kita bisa bertemu nih, terutama para penggiat TBC. Kesempatan ini kami hanya mau sharing pengalaman Yayasan Kusuma Buana yang melakukan kegiatan penanggulangan TB berbasis tempat kerja itu sejak tahun 2008 ya di Sumedang, dan juga berlanjut terus sampai dengan adanya kegiatan yang diberikan oleh Global Fund, kerjasama dengan hmm, eh, Kemenkes pada saat itu. Nah, sampai saat ini memang perusahaan yang menjadi binaan masih terus jalan untuk penanggulangan TB-nya. Dan itu semua dilatar belakangi sebenarnya. Mungkin bisa dilihat bahwa kita memang penting, terutama data, ya, data terkait dengan TBC. Kita tahu bahwa kita nomor dua masalah TBC di dunia setelah Cina dan India, kemudian terbanyak itu pada usia produktif gitu. Nah, dengan adanya eh, banyaknya pada usia produktif ini artinya harus ada melakukan upaya-upaya berbasis tempat kerja. Oleh karena itu tadi dari Dinkas Tanggerang, saya pikir sudah cukup baik semangat, sudah mulai menggulirkan. Saat ini juga Penabulu sudah mulai menggaungkan untuk program-program di tempat kerja. Nah, peran kita lah nih kader, terutama bagaimana pendekatannya ke tempat kerja. Mungkin bisa saya juga share slide, Pak Marno. Kita lihat, Siap, mungkin nanti akan saya lewat ketika mungkin ada persamaan dari tadi. Oke, ya ini model penanggulangan TB berbasis tempat kerja pengalaman Yayasan Kusuma Buana di Kabupaten Sumedang. Ya, ini juga menunjukkan dari picture-picture bahwa kegiatan penyuluhan di tempat kerja. Next slide. Kita lihat permasalahannya. Tadi sudah saya sampaikan, sehingga ini beban berat buat Indonesia sebenarnya. Setiap tahun kasus baru terus tumbuh gitu. Dan mayoritas pada penderita usia kerja 20 sampai 49 tahun, dan itu kita ketahui semua. Dan masih adanya diskriminasi di tempat kerja itu pun masih tinggi. Kemudian resiko mata rantai penularan antar pekerja, keluarga, dan masyarakat itu juga terlihat. Kenapa? Karena eh, pekerja itu dari jam 8 sampai jam 4 atau sore itu mereka berkumpul dalam satu ruangan di mana jumlahnya itu tidak sedikit, mulai dari ratusan bahkan puluhan ribu gitu. Dan inilah yang mungkin penularan di tempat kerja cukup tinggi. Kemudian belum lagi kalau dikaitkan dengan pendapatan sampai 70% kalau penyakit TBC itu akan terasa kehilangan pendapatannya. Kemudian belum lagi yang kehilangan pekerjaannya, sehingga kerugian ekonomi pun besar
karena kehilangan pekerjaan itu sampai 50%. Inilah permasalahan-permasalahan yang ada di kita dan juga khususnya di tempat kerja. Tetapi kita juga perlu tentunya justifikasi untuk semua ini. Karena banyak usia kerja, maka kita juga harus melakukan upaya-upaya di tempat kerja. Next slide. Mungkin ini adalah beberapa kenapa harus memilih di tempat kerja. Ini adalah gambaran beban dan dampak kerugian TBC terhadap ekonomi, kehilangan pendapatan. Ini masih data eh, lama, tapi kami juga maaf belum menemukan yang terbaru karena belum ada penelitian lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti ada. Ini kehilangan pendapatan karena TB reguler itu 38%, TB MDR 70%, kerugian ekonomi TB sampai 130 triliun, MDR juga sampai 6,2 triliun, kemudian ada kehilangan pekerjaan akibat TB reguler 26%, TB MDR 53%. Kenapa ini saya sampaikan juga? Karena ini juga bisa dijadikan sebagai awal untuk kita melakukan pendekatan ke perusahaan. Kita harus memberikan gambaran-gambaran kerugian-kerugian yang disebabkan oleh TBC. Karena kalau kita bicara di perusahaan, orientasi mereka adalah bisnis, produktivitas, produksi, sehingga kita perlu memperlihatkan dampak yang akan terjadi pada pekerjanya. Dan next slide, misalnya kita justifikasinya kita harus perlu tahu juga kenapa di tempat kerja. Tadi kita harus sampaikan, mayoritas 75-80% itu penderita TB adalah usia produktif pada 20-49. Artinya upaya penanggulangan harus mampu menjangkau usia kerja. Kemudian melalui tempat kerja itu sangat strategis untuk menjangkau banyak pekerja, nggak hanya usia produktif yang bekerja, tetapi kita juga bisa menjangkau keluarganya, bahkan sampai anaknya. Begitu ketemu di pekerja ini kita bisa tracing langsung ke keluarganya. Ini tempat kerja. Jadi perlu kenapa? Kemudian dengan demikian itu mempunyai daya ungkit yang sangat tinggi karena jumlah sasarannya masif, bisa ribuan. Karena kami membina di Sumedang itu ada satu perusahaan jumlahnya 37.000 kerja. Ada yang sampai saya rasa di Tangerang itu ada tuh Nike kan sampai 72.000 pada waktu itu. Kami juga pernah masuk di sana. Itu bukan main jangkauannya. Kemudian di perusahaan itu ada struktur hierarki, ada struktur organisasi, ada pimpinan, ada manajemen, ada eh, supervisor, itu kemudian juga ada pengawas, ada serikat pekerja, itu struktur-struktur itu bisa menjadi sumber untuk kelengkapan di dalam upaya-upaya penanggulangan. Kemudian di perusahaan itu ada fasilitas, ada SDM, ada ruangan, fasilitas kerja, ada klinik perusahaan, dan lain-lainnya. Kemudian mereka juga punya prosedur sistem kerjanya. Ada K3 yang kita sebut K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itulah kenapa mempunyai daya ungkit tinggi melalui tempat kerja. Dan tempat kerja adalah jalur intervensi yang memberi peluang untuk kegiatan yang struktur, sistematis, masif, dan berkelanjutan. Kenapa dikatakan bisa berkelanjutan? Karena programnya kita bentuk supaya mereka bisa secara mandiri. Tadi dari Dinkes Tangerang sudah cukup bagus sekali karena mengupayakan dari klinik bisa secara mandiri melakukan penjangkauan sehingga pekerja bisa mengirimkan dahaknya tanpa mereka harus ke puskesmas. Ini sangat sistematis dan bisa berkelanjutan gitu kan. Kemudian juga yang penting lagi adalah kegiatan TBC tidak harus membentuk baru di tempat perusahaan itu. Jadi kita perlu lihat ada program penyakit akibat kerja apa yang di sana. Itu bisa diintegrasikan. Karena kadang-kadang di perusahaan tuh kalau diintegrasikan harus membangun baru, mereka udah takut duluan karena ada konsekuensi takut ada biaya dan sebagainya. Nah, untuk itu
untuk lebih efisien, efektif, diintegrasikan kegiatan TBC ini ke program-program yang sudah ada. Contoh, misalnya mereka sudah punya kegiatan penyuluhan rutin terkait keselamatan kerja misalnya. Nah, artinya mereka sudah punya jadwal. Itu kita bisa integrasikan untuk program TB-nya gitu misalnya. Nah, itulah kenapa pelaksanaan kegiatan dapat diintegrasikan dengan kegiatan yang ada di perusahaan gitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah ada dasar hukumnya, peraturan presiden tentang penyakit akibat kerja, bahkan sudah muncul peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2022 tentang penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja. Artinya ini sudah sesudah sejalan sekali. Jadi artinya nah, perusahaan ini ketika sudah ada peraturan itu mereka akan cukup patuh dengan peraturan itu. Gitu. Karena memang itu merupakan salah satu eh, untuk mendukung ininya pekerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja itu dengan adanya peraturan itu. Nah, kemudian juga sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Ada juga penanggulangan TBC di tempat kerja tahun 2008. Ini pedoman ini masih, seingat saya, masih dalam proses dan harusnya tahun kemarin sudah selesai. Artinya sudah cukup dasar hukumnya ini untuk digunakan menjangkau tempat kerja itu. Nah, kalau kita bicara ke perusahaan, itu memang yang harus kita utama sampaikan adalah manfaat. Manfaat harus kita memberikan gambaran karena mereka pasti berpikirnya adalah eh, produk produksi, kejar target produksi, kemudian masalah biaya. Nah, manfaat penanggulangan TB di mata kerja ini itu dapat menekan biaya kesehatan. Kemudian dengan kerja yang sehat tentunya produktivitas juga akan meningkat, performance atau apa ya penampilan dari perusahaan itu akan dinilai dengan baik oleh para buyer gitu. Dan dari pengalaman kami pun juga angka absensi akibat sakit itu akan berkurang dengan adanya kegiatan-kegiatan kesehatan yang kita lakukan. Kalau pekerja sehat, produktifnya tentunya akan meningkat. Hasil kualitas hasil produksinya pun juga akan baik. Dengan pekerja yang sehat, akan turnover-nya juga akan menurun. Ini yang perlu disampaikan kepada perusahaan manfaat jika penanggulangan TBC di tempat kerja. Nah, manfaat untuk pekerja apa? Kalau pekerja sehat, mereka tentu bekerja akan lebih optimal, dengan rasa tenang, juga merasa mendapat perhatian dari perusahaan, sehingga dengan adanya perhatian dari perusahaan, maka pekerja akan lebih loyal terhadap perusahaan. Itulah manfaat buat kerja selain sehat. Sementara manfaat untuk pemerintah dengan sendirinya masyarakat sehat itu tujuan pemerintah. Masyarakat sehat artinya kos untuk kesehatan pun juga akan menurun. Ini perlu karena ketika kita masuk ke dalam sebuah perusahaan itu akan mereka menanyakan manfaatnya dan apakah ada biayanya. Nah, ini yang harus dua kunci ini yang juga kita harus eh, pahami sebagai karena teman-teman di sini yang hadirkan CSO, kemudian penggiat TBC. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa ini kalau mau masuk ke perusahaan itu seperti ini gitu. Artinya kita harus punya pandangan apa manfaat penanggulangan TB di tempat kerja. Nah, kami bicara tempat kerja ini kalau kita bicara itu ada dua, tempat kerja formal dan tempat kerja informal. Kita fokus di tempat kerja formal, khususnya kalau kami di industri. Nah, tempat kerja formal itu pun sebenarnya ada dua, industri dan perkantoran. Nah, ini juga yang harus kita pahami bahwa tempat kerja kita mau arahnya mana, industri kah, perkantoran kah. Tapi secara umum
manfaat penanggulangan TBC di tempat kerja itu akan sama secara umum. Jadi dan industri eh, tempat kerja industri ini yang terutama garment ya, itu pekerjaannya cukup banyak dan berbeda dengan yang misalnya sepatu dan makanan, apalagi itu mereka lebih lebih apik, lebih baik gitu. Next, dan selain itu juga kami gambarkan juga mungkin tidak semua perusahaan mempunyai klinik. Ada perusahaan yang mempunyai klinik oleh perusahaan tersebut, ada yang outsourcing dengan eh, perusahaan lain, dan sama sekali yang tidak ada klinik. Nanti itu akan berbeda masing-masing bagaimana proses pendekatannya untuk penanggulangan TB. Kalau pengalaman kami eh, dalam upaya penanggulangan TB ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan lintas sektor. Di dalam perusahaan misalnya, kita harus bekerja sama, di situ ada manajemen, ada serikat pekerja, ada klinik. Ini perlu terlibat semua. Kemudian juga perlu kerjasama dengan dinas kesehatan, puskesmas, disnaker, pengawas tenaga kerja, serikat pekerja, dan termasuk Apindo. Itu. Dan selain itu, karena ini terkait dengan pengobatan, pemeriksaan dahak, atau kemudian biaya-biaya lain, perlu juga ada kerjasama dengan perusahaan asuransi. Kalau pada saat kami yang lalu, asuransinya masih swasta, tetapi saat ini adalah kerjasama dengan BPJS. Dengan adanya kerja BPJS sekarang lebih mudah menurut kami juga, karena pengobatannya pun juga sudah eh, bisa gratis di puskesmas atau di klinik-klinik melalui juga BPJS. Nah, kami sebagai NGO inilah yang bekerja sama terus langsung dengan perusahaan. Meskipun sudah semua kita saling terlingkan, inilah kerjasama lintas sektornya. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri di sini. Dan ini sangat penting sekali karena dengan adanya dukungan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, ini terkait dengan masalah pengadaan obat itu ya. Karena di perusahaan itu kan ada yang rumahnya eh, di misalnya kayak di kami di Sumedang, Kabupaten di Ranca Ekek. Ternyata bekerjanya di Ranca Ekek, rumahnya ada di Kabupaten Bandung. Itu gimana kayak gitu. Nah, itu kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Jadi siapapun yang bekerja di lokasi tersebut akan dijangkau dan akan mendapat pengobatan, pemeriksaan di Puskesmas terdekat dari perusahaan gitu. Nah, inilah pentingnya kerjasama yang tadi sempat disampaikan oleh Pak siapa pimpinan bahwa ada kendala di dalam aturan ini. Nah, tapi sekarang kami lihat sih lebih lebih sudah lebih mudah untuk penjangkauan seperti itu. Next slide. Ini terkait dengan kemitraan. Dan kemudian kegiatannya apa aja yang kami lakukan? Rangkaian kami ada dua. Yang pertama di pabrik. Eh, Pertama kami melakukan lobby dulu ke perusahaan untuk menjelaskan awal sosialisasi apa itu TBC dan apa dampaknya kepada manajemen. Ketika kami sudah dikasih waktu masuk, maka kami lakukan namanya executive brief, di mana pertemuan dengan para manajemen dari perusahaan tersebut. Setelah itu sudah disepakati, eh, sudah bisa masuk ke dalam. Kemudian kami melakukan pelatihan manajemen tim inti. Tim inti ini maksudnya sebagai kader di dalam perusahaan tersebut. Jadi tim inti itu lebih terdiri dari manajemen, supervisor, manajer, HRD, klinik dan sebagainya. Kemudian dibentuk kader. Kadernya itu adalah para pekerja yang mempunyai power, komunikasinya baik, berteman banyak, sukarela, itu dibentuk. Siapa yang memilih dari tim inti ini lah. Nah, selain itu setelah ada pelatihan kader, eh, kampanye dan pengembangan KIE. Nah, kader ini yang fungsinya mendampingi
untuk menemukan kalau jika ada pekerja yang mempunyai suspek, punya gejala. Kemudian kader juga dilatih yang tadi seperti di dinas itu mengantar dahak itu, karena pengambilan dahaknya juga di perusahaan. Nah, ini yang melakukan siapa? Selain klinik adalah dibantu oleh kader. Kemudian kampanye pengembangan KIE, kemudian identifikasi suspek, kemudian pemeriksaan BTA. BTA-nya pemeriksaan itu dilakukan di puskesmas, dikirim ke puskesmas. Pengobatannya dilakukan di perusahaan, dipantau oleh supervisor, shift-nya diganti dari yang misalnya siang dipindah ke pagi sehingga ya, itu betul-betul termonitor pengobatannya. Nah, ketika sudah ada penemuan kasus di situ, kita tracing ke keluarganya. Oleh karena itu nanti saya sampaikan juga bahwa dari pekerja yang sakit ini kita bisa menemukan juga ke orang dewasa di keluarganya termasuk anaknya. Itu. Ini rangkaian kegiatan yang kami lakukan di dalam pelaksanaan. Kemudian ada juga kegiatan yang sifatnya pendukung. Mungkin di next slide. Yang pertama adalah kita melakukan seminar pertemuan stakeholder. Jadi kami undang semua mulai dari dinas provinsi, dinas kabupaten, kemudian pimpinan perusahaan, pengawas, itu kami undang, termasuk ke Pemda. Itu kami membuat pertemuan, menjelaskan tentang programnya seperti apa, kemudian TBC itu apa, kemudian dampaknya seperti apa, manfaatnya seperti apa, itu kami sampaikan. Setelah kami berjalan, itu kami akan lakukan advokasi. Advokasi, kenapa kami lakukan adalah untuk keberlanjutan program, membuat kesepakatan di antara semua itu bahwa kita dengan perusahaan membuat kesepakatan untuk memperoleh komitmen bahwa program itu betul-betul akan dilakukan di perusahaan dengan pengawasan dari lintas sektor. Nah, komitmen ini paling sangat dibutuhkan. Jadi, upayakan bahwa kita memperoleh komitmen dari berbagai pihak. Karena tanpa komitmen, apalagi pimpinan perusahaan atau manajemen perusahaan, kalau nggak ada komitmen, jalannya akan terseok-seok dan mungkin mau masuk pun akan susah gitu lah. Nah, eh, itu fungsi kita mengadakan seminar advokasi, kemudian juga melakukan monitoring evaluasi yang dilakukan bersama-sama dengan lintas sektor. Ada pengawas, ada dinas kesehatan, puskesmas, dan dinas tenaga kerjaan. Itu dilakukan sama-sama monitoring. Kemudian kegiatan lain adalah ketika selama setahun ya, kami buat namanya seminar akhir, tapi bukan berarti berakhir. Itu hasil-hasil yang pencapaian itu disampaikan ke mereka sehingga mereka tahu hasilnya seperti apa. Kalau di masing-masing perusahaan sudah diberitahu, tetapi ketika di seminar akhir kita berikan gambaran secara keseluruhan. Ini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan. Next slide, mungkin saya agak cepat karena waktunya juga terbatas. Dan inilah skema kerjasama yang disebut tripartite ya. Ada perusahaan, ada NGO, ada asuransi atau puskesmas ya, atau di sini mitra kerja ya. Kalau di waktu itu karena asuransi, karena keuangan itu asuransi membiayai untuk BTA, untuk penyuluhan. Nah ini terkait. Kemudian kalau saat ini kan puskesmas bisa menangani untuk pemeriksaan BTA dan penyuluhannya. Kemudian NGO memberikan layanan, counseling, dan juga edukasi. Kemudian peran perusahaan membuat kebijakan di dalam, baik itu lewat edaran maupun melalui surat kerja sama bersama, SKB ya, nggak salah disebutnya. Kemudian mereka juga perlu memobilisasi pekerja, memberikan waktu, memberikan ruangan, dan sebagainya. Inilah skema untuk kerjasama secara tripartite. Next slide mungkin. Nah, ini gambaran skema kemitraan lintas sektor dan dunia usaha secara pintas.
pada saat itu memang kayak kami pakai tim dots ya. Kalau sekarang kan sudah ada CTM, jadi mungkin juga akan lebih mempermudah gitu ya. Diawali dengan dinas kesehatan, kerjasama rumah sakit, ada puskesmas, ada dinsnaker, dinas kesehatan, dinas ketenagakerjaan itu juga meliputi pengawas, karena pengawas kan sekarang sudah ditarik ke tingkat provinsi, sementara dinas tenaga kerja itu ada di kabupaten gitu. Kemudian juga Apindo, Serikat Pekerja. Di sini juga terlihat misalnya ada P2K3, manajemen perusahaan, unit-unit Serikat Pekerja, Serikat Buruh gitu ya. Nah, ini yang terlibat di dalam perusahaan itu ada manajemen HSE, HRD, penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja, kemudian unsur-unsur Serikat Pekerja, anggota P2K3, ini harus terlibat mereka di dalam upaya penanggulangannya. Kemudian juga ada unit pelaksanaan pelayanan TB-Dots perusahaan. Ini kalau perusahaan yang mempunyai klinik. Kalau yang tidak punya klinik, artinya langsung diinikan dengan puskesmas, dikoordinasikan langsung dengan puskesmas. Ini skema kemitraannya. Lanjut. Ya, ini juga tahapan penjaringan dan pengobatan TB yang dilakukan, penyuluhan, penjaringan suspek ya oleh klinik perusahaan, oleh kader perusahaan, kemudian periksa BTA dikirim ke puskesmas, eh, hasilnya kemudian dikirim kembali ke klinik. Kalau pada saat itu kami punya klinik, jadi ke klinik, mungkin teman-teman juga langsung nanti ke klinik mana yang memang menangani program. Kemudian di situ akan dilakukan counseling, koordinasi dengan perusahaan, pengiriman OAT ke perusahaan, dan di perusahaan pemberian OAT pada pasien dan dibentuk PMO. PMO-nya siapa? Dari tingkat manajemen sampai ke kader. Mereka harus terlibat. Itu. Lanjut, ini gambaran tahapan penjaringan pengobatan. Nah, ketika kami memasuk perusahaan baru, kami lakukan dulu baseline survei. Apa kebutuhan di situ? Bagaimana data di sana? Setelah itu baru lakukan sosialisasi ke perusahaan. Lakukan seperti executive brief, pelatihan kader, penyuluhan, penjaringan suspek, pengobatan, monitoring, dan seminar. Ini proses juga jika kita mau mereplikasi ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita punya dasarnya. Gitu. Nah, pengembangan kerjasama ini bisa dilakukan misalnya terkait pembiayaan. Kalau sekarang pembiayaan BTA mungkin udah nggak masalah karena udah bisa gratis di puskesmas. Kalaupun ke klinik swasta udah bisa pakai BPJS gitu ya. Kemudian juga obat sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan. Dan kami punya pengalaman pada saat itu kesulitannya adalah obat ini sudah dialokasikan untuk wilayah di wilayah A saya sebut gitu ya. Ternyata ini penderitanya dari wilayah B. Ini kesulitan. Sehingga nggak mungkin kalau pekerja harus kembali ke rumahnya baru diobatin atau harus balik lagi itu nggak mungkin karena akan loss apa ya istilahnya. Eh, jadi loss apa sebutnya saya kok lupa ya. Hmm, jadi tidak tertangani karena mereka akan- nggak akan datang kembali gitu karena agak malas dan sebagainya. Nah, untuk itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan agar perusahaan yang ada di lokasi tersebut pekerjaannya boleh memperoleh layanan baik PTA maupun pengobatan di wilayah puskesmas yang terdekat dengan lokasi perusahaan. Nah, kemudian karyawan sedang menjalani pengobatan itu dipindah ke shift pagi. Minum obatnya dilakukan di klinik perusahaan dan diawasi oleh manajemen sebagai PMO, baik manajemen mau oleh supervisor maupun oleh manajer. Kemudian hasil pelaksanaannya tentunya dilaporkan kembali ke puskesmas. Ini proses pengembangan kerjasamanya di dalam upaya penanganan masalah TBC. Next slide. Ini contoh waktu itu asalnya bahwa kami menemukan suspek 266, kemudian yang diobati 92, terdiri dari dewasa 42 dan anak 50. Ini terlihat bahwa ternyata anak ditemukannya lebih banyak, mulai dari pekerjanya, kita telusuri pekerjanya ke anak, nah itu kita bisa tracing kontak pada anak ke rumahnya dan ditemukan anak sebanyak 50.
Next, ini juga gambaran eh, penyakit TBC yang banyak ditemukan di kalangan pekerja itu adalah TB paru dan juga ekstra paru. Tetapi paling banyak adalah yang memang TB paru, sehingga penularannya kemungkinan akan cepat jika tidak ditangani dengan baik. Dan ini status pengobatannya sembuh 25 dan lengkap 67, gagal yang 0 karena betul-betul pengobatannya dilakukan di perusahaan. Ini next. Nah, pengalaman yang menarik ya banyak pekerja yang TB, kemudian mereka pengetahuannya juga masih sangat kurang, tracing keluarga menemukan kasus TB pada pasangan dan juga pada anak. Mayoritas yang kita temukan juga kasus TB paru. Pernah kami punya pengalaman pada saat itu ada perusahaan. Kami udah ajak sosialisasi data, tapi setelah itu tidak mau datang. Usut kami nggak apa-apa. Ternyata ada kabar bahwa satpamnya meninggal karena TBC. Kami dicari itu sama pimpinan perusahaannya untuk masuk program TB di perusahaannya. Jadi kadang-kadang memang perlu muncul suatu kejadian yang membuat sadar mereka gitu. Tetapi kan kita nggak mungkin harus menunggu ada kejadian baru kita masuk. Dan itu memang kejadian bahwa kami sudah mengajak, tetapi mereka nggak mau. eh, Tertutup. Akhirnya begitu terjadi, mereka baru um, mengikuti masuk ke dalam program. Waktu itu ada 20 perusahaan di Ranca Ekek, Kabupaten Sumedang, 10 di Kabupaten Bandung. Itu kan lokasinya cuma dibatasi oleh trotoar antara uh, Kabupaten Bandung dengan Kabupaten uh, Sumedang, sama-sama Ranca Ekek. Gitu. Dan itu kejadian seperti itu. Kemudian supervisor dan manajer juga terlibat dalam PMU. Ini yang membuat keberhasilan di dalam eh, pengobatan gitu. Tentu pemeriksaan BTA nggak bisa bekerja dilakukan di perusahaan, meskipun mereka punya klinik, tapi tetap dikirim ke puskesmas. Nah, hasilnya tentunya menjadi cakupan puskesmas. Nah, pekerja lintas wilayah juga jadi cakupan puskesmas pada lokasi pabrik gitu. Meskipun tinggalnya di Bandung, karena pekerjaannya di Sumedang, puskesmasnya di Sumedang, ikut di Sumedang. Seperti itu. Nah, tadi juga disampaikan sama dengan dinas tangga, saya rasa kendalanya hampir sama, ya semuanya hampir sama, masalah waktu, karena perusahaan itu mengejar produksi yang ketat, kemudian ada masalah audit, dan kendalanya masih kurang pemahaman dan luasnya mitos tentang TB di kalangan pekerja itu waktu itu masih cukup tinggi karena pemahaman informasi dan ketakutan bahwa tadi sudah disampaikan ketakutan bahwa pekerja dengan TB akan dipecat. Nah, belum semua perusahaan mempunyai komitmen tinggi untuk kesehatan pekerja, kekhawatiran implikasi biaya yang harus ditanggung perusahaan, kemudian komitmen Pemda juga belum optimal, kemudian komitmen instansi terkait dengan dunia usaha juga masih sangat jauh. Kadang-kadang bahkan saya nggak tahu dialami nggak oleh puskesmas atau dinkes. Ada puskesmas masuk ke perusahaan itu ditolak. Usut kami dekati ternyata memang eh, hanya miskomunikasi kalau menurut kami. Pertama karena puskesmas mungkin datang tanpa prosedur surat. Itu sehingga perusahaan merasa tidak ada jadwal pertemuan. Kemudian eh, puskesmas perusahaan butuh tapi tidak tahu harus menghubungi siapa. Akhirnya ini hanya miskomunikasi atau di ujung-ujungnya maaf ya kalau ini itu dianggapnya kayak ujung-ujungnya duit gitu. Padahal ini tidak. Nah, disinilah sebenarnya peran NGO, peran kita sebagai CSO untuk melingkan antara perusahaan dengan eh, puskesmas atau dinas tempat yang melakukan upaya penanggulangan TB. Ini kita menjembatani sehingga miskomunikasi itu bisa diatasi gitu. Itu eh, kendala yang kami juga temui di lapangan selama ini, tetapi eh,
jika kita sudah mensosialisasi, memberikan pemahaman kepada manajemen dan juga pada pekerja, itu justru sangat membantu mereka, bahkan stigma diskriminasi pun akan hilang di situ. Dan itu sudah mereka karena pemahaman tinggi, sudah baik, mereka menyadari akan manfaatnya, itu biasanya akan berproses dengan baik itu di sana. Ini pelajaran yang kami peroleh bahwa manajemen pabrik sebagai Pemkot dengan adanya keterlibatan manajemen pabrik itu bisa meningkatkan kepatuhan minum obat sehingga bisa menjamin kesembuhan bagi penderita. Dan tentunya dengan dukungan pihak terkait, ini programnya bisa berjalan berkelanjutan karena ketika kita sebagai CSO sudah selesai di perusahaan itu, karena kita sudah linkkan dengan puskesmas, puskesmas sudah punya hubungan baik dengan perusahaan, perusahaan sudah tahu prosedurnya seperti apa, mereka bisa menindaklanjuti. Kemudian itu juga tempat kerja memberikan peluang dan menjangkau usia kerja yang secara masif, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, dan bahkan tidak hanya ditemukan pada orang dewasa saja, tapi kita juga bisa menjangkau keluarga dan anak-anak sekaligus. Itu pelajaran yang kami peroleh ketika melakukan penanggulangan TB di tempat kerja. Nah, ini peluangnya dengan memberikan pendidikan, meningkatkan kepedulian tentang TB, kita bisa advokasi ke dalam masalah pengendalian TB, kemudian kita juga bisa merujuk pekerja yang terduga TB ke layanan kesehatan terdekat, mendukung pasien TB selama menjalani pengobatan. Ini merupakan peluang-peluang yang bisa kita lakukan masuk ke dalam tempat kerja. Dan tentunya ini semua mempermudah akses pekerja yang TB untuk berobat karena sudah dilingkan dengan puskesmas yang terdekat, hak pekerja terpenuhi, juga mereka bisa bekerja di lingkungan yang aman. Tentunya perusahaan juga berkewajiban untuk mengurangi resiko penularan TB di tempat kerja dengan upaya-upaya edukasi dan memperlakukan para penderita TB untuk pengobatan secara tuntas tanpa harus dihentikan bekerja. Memang mereka bisa diliburkan selama 2 minggu, tetapi setelah itu bisa masuk karena kita tahu bahwa dengan 2 minggu itu mereka sebenarnya sudah bisa bekerja dengan tentunya pakai pelindung diri untuk tidak menularkan. Itu, nah inilah peluang yang bisa kita lakukan di tempat kerja. Terima kasih dan saya juga ada beberapa contoh eh, dokumentasi itu ada komitmen yang ditandatangani oleh pemerintah daerah itu sangat baik sekali jika memang bisa mendapat komitmen itu dan juga yang penting tadi saya juga dari Dinas Tangerang sangat bagus bahwa sudah mulai ada komitmen antara perusahaan dengan puskesmas untuk penanggulangan TB. Nah itu memang perlu lagi pendampingan dan itu saya rasa salah satu keberhasilan sangat baik, kerjasama yang baik, kemitraan yang baik. Itu Pak Marnar dari kami buat Bapak dan Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mundi atas paparan dan sharingnya. Ini menjadi motivasi dan praktek baik bagi kita semua ya Bapak Ibu selaku pegiat CSO. Ini bisa juga mungkin nanti teman-teman DMM bisa silaturahmi dan sharing ke PKB ya Bu ya. Ya soal tadi yang sudah disampaikan kaitan dengan permasalahan, kemudian juga kondisi yang dihadapi pun tadi praktek baiknya yang sudah disampaikan kaitan dengan pengalaman untuk kemudian bisa kita juga praktekkan nanti sebagai pegiat CSO, mengadvokasi dan juga masuk memberikan edukasi supaya kemudian implementasi tentang Permenaker nomor 13 ini bisa benar-benar dioptimalkan. Tuh, terima kasih Bu Mundi, salam sehat selalu, Sama-sama, bahagia dan sama-sama. sukses. Eh, Amin.
kita lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Narasumber yang ketiga ini izin nanti yang ketiga nanti akan didahului sama Ibu Dokter Rima Melati dari DPN Apindo ya. Kepada Ibu Rima Melati, MKK, SPAK, SPOK, Ketua Komite K3 DPN Apindo. Baik, langsung saja secara lengkap saya persilahkan kepada Dokter Rima dari K3 DPN Apindo. Kepadanya dengan segala hormat saya persilahkan. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Marno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore Bapak Ibu semua. warahmatullahi. Suara saya bisa terdengar ya Pak? Jelas ya? Bisa Bu, sangat jelas. Lanjut, ini akan kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, ini data dari Global Tuberculosis Report yang terbaru ya Bapak Ibu semua. Kita lihat dashboard kita juga jumlah untuk TBC sudah naik lagi ya. Sudah mencapai 1 juta lebih ya. Jadi bukannya makin turun tapi makin meningkat. Tapi ini harus dilihat dari sisi yang lain juga ya. Karena tadi masalah screening yang semakin masif itu tentu juga kasus temuan yang ada itu akan makin banyak ya. Justru di sini kalau kita lihat mungkin saja yang angka yang tergantung dulu itu hanya sebagai puncak gunung es, tetapi yang angka realnya mungkin lebih daripada itu ya, dengan adanya screening masif yang mulai digalakkan menuju eliminasi TB 2030, tentu ada kemungkinan jumlah kasusnya akan makin meningkat yang didapatkan ya. Jadi ini semua PR kita bersama ya. Mengapa penting kita memperhatikan masalah tempat kerja? Kita lihat di sini bahwa masalah TBC ini adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia yang keempat ya. Dan yang pertama dari penyebab penyakit infeksi. Dan tadi juga sudah banyak dibahas bahwa ini menyerang pada kelompok usia produktif, sampai 68% kelompok usia produktif yang terkena. Ya. Dan kita lihat di sini dalam PP nomor 67 itu sudah disebutkan harus ada peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor untuk eliminasi TBC. Dalam hal ini tentu termasuk juga adalah perusahaan di sini ya. Tapi sayangnya belum semua tempat kerja itu menjalankan program K3 secara komprehensif, termasuk juga menjalankan program TBC. Seharusnya program TBC ini terintegrasi di dalam program K3 di perusahaan. Bila kita lihat data dari jumlah penduduk usia kerja itu lebih dari 50%-nya yang masuk dalam kelompok usia pekerja. Tentunya kalau kita bisa melakukan perbaikan kesehatan pada pekerja, ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesehatan masyarakat secara umum ya. Karena jumlahnya yang cukup besar. Makanya sebenarnya harusnya sektor di pekerja ini harus mendapatkan perhatian yang besar ya. Selain itu juga dari ILC kemarin 110 tahun 2022 itu sudah disebutkan bahwa masalah keselamatan dan kesehatan itu adalah hak asasi dasar ya, termasuk di sini adalah hak asasi dasar dari pekerja. Pekerja itu adalah aset bagi perusahaan ya, adalah mitra bagi perusahaan yang tentu harus dijaga kesehatannya. Karena tadi sudah dibicarakan juga bahwa pekerja yang sehat itu tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas. Ya, tadi sudah diuraikan oleh Bu Mundi berapa banyak produktivitas yang akan hilang, berapa banyak biaya akan dikeluarkan oleh perusahaan akibat pekerja yang sakit ya. Bukan hanya biaya langsung, tetapi di sini juga terkait dengan biaya tak langsung yang sering jumlahnya itu lebih besar daripada biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, bagaimana kalau misalnya pekerja itu memang dia masuk, tetapi dia tidak bisa bekerja secara maksimal, yang kita sebut sebagai presenteeism. Dia hadir, tapi produktivitasnya berbeda dengan produktivitas orang yang sehat dan normal. Ya, dan kita tahu juga bahwa pekerja dalam bekerja itu akan berhadapan dengan bahaya-bahaya di tempat kerja ya, yang mungkin akan memperburuk kondisi kesehatannya, termasuk juga kondisinya pada saat dia menderita TBC. Hal-hal inilah yang akan berpengaruh terhadap status dari kesehatan pekerja itu, termasuk dari sisi perilaku,
pelayanan kesehatan kerja yang disediakan oleh perusahaan, sehingga bisa terjadi yang kita sebut sebagai penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, termasuk juga ada gangguan-gangguan kesehatan pada pekerja yang akibatkan oleh faktor degeneratif, penyakit tidak menular maupun penyakit menular, diantaranya TBC ini. Nah, permasalahan TBC tempat kerja tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Bu Mundi. Ya, kalau kita mau pilah-pilah, ini grafik yang saya tampilkan ini akan terus bisa makin melebar dan banyak sekali masalahnya. Yang pertama di situ adalah masalah stigma. Ya, dari penelitian yang pernah dilakukan, stigma itu sangat banyak. Ya, sehingga stigma ini juga bukannya akan membuat orang akan berobat, justru orang malah akan takut untuk berobat karena dia mau menyembunyikan sakitnya, tidak mau orang tahu. Nah, hal-hal inilah yang akan justru merugikan kita semua. Karena apa? Karena orangnya tidak mau berobat dan juga tidak mau orang lain tahu, sehingga dia diam-diam saja dan memberikan penularan kepada orang lain. Ya, ada juga stigma merasa bahwa dia yakin sekali dia tidak akan terkena, atau menganggap itu sebagai suatu hukuman atau kutukan, ya, sehingga mereka menarik diri. Tapi hal ini tidak akan merubah perilaku kesehatan mereka juga, ya. Dan bagi pekerja itu yang terkena biasanya umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, sehingga juga pemahaman mereka terhadap kepatuhan pengobatan, ya, bahwa penyakit bisa sembuh dan sebagainya, itu mungkin juga agak kurang, ya. Belum lagi dengan kondisi hygiene sanitasi lingkungan yang mungkin kurang memadai, sehingga akan memudahkan penularan di rumah, ya, bukan hanya tempat kerja tapi juga bagi anggota keluarga yang lain. Dan adanya komorbid pada si pekerja, ya, dan juga masalah-masalah MDR ini akan makin mempersulit, ya, pengendalian di tempat kerja. Di tempat kerja juga ada resiko penularan. Apakah dia menularkan kepada orang lain atau tertular di antara pekerja. Juga ada resiko dia menularkan pada anggota keluarga yang serumah. Ya. Akibatnya tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas, ya, dan biaya-biaya tadi baik langsung maupun tidak langsung, termasuk pada saat dia tidak bisa bekerja, maka harus ada pengganti, ya, harus dilakukan training dan sebagainya, yang tentu biaya-biaya ini tidak kecil jumlahnya. Jadi dasar hukum untuk program TBC di tempat kerja sebenarnya sudah cukup banyak, ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, kemudian juga yang terakhir itu Permenaker Nomor 13 tahun 2022 mengenai penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja. Ya, jadi sebenarnya peraturan-peraturannya sudah banyak, tapi apakah ini sudah tersosialisasikan semuanya dengan baik ke perusahaan? Ini yang mungkin juga harus dipertanyakan. Masih banyak yang belum memahami bahwa ini ada peraturan-peraturan yang mengharuskan adanya penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja. Nah, ini dalam Permenaker sebenarnya sudah disebutkan apa kebijakan penanggulangan TBC di tempat kerja, ya, termasuk harus ada komitmen program yang dibentuk, penghapusan stigma, diskriminasi, kemudian sosialisasi yang harus dilakukan di tempat kerja untuk melakukan pencegahan, kemudian bagaimana kasus itu dapat ditemukan, bagaimana ditangani, hingga ke pemulihan kesehatannya, ya, kecelakaan kerja, sehingga ke rehabilitasinya. Ini semua sudah termasuk di dalam Permenaker. Hanya masalahnya tadi yang saya sampaikan, apakah tersosialisasikan dengan baik di setiap tempat kerja. Tentu ini menjadi tugas kita bersama, ya, untuk menyampaikan hal ini ke perusahaan-perusahaan, ya, memberikan pemahaman, termasuk kami di Apindo juga begitu Permenaker ini keluar, kami sudah melakukan members gathering untuk mensosialisasikan hal ini. Tapi tentu tidak bisa menjangkau semua member. Ya. Lanjut. Risiko yang akan dihadapi di tempat kerja, ya, karena TBC tadi menyerang kelompok usia produktif, tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas, ya. Sebenarnya bukan hanya di perusahaan, tetapi pekerjaan yang berisiko terkena penyakit TBC ada juga yang bisa disebut sebagai penyakit TBC akibat kerja. Ini bisa pada pekerja di sektor kesehatan, pekerja di concrete setting seperti di penjara, asrama, panti, ya, tempat penampungan. Ini yang mungkin masih belum banyak disentuh, ya, karena hanya beranggapan hanya diperhatikan di level perusahaan atau perkantoran tadi, padahal setiap pekerjaan mempunyai kemungkinan untuk terkena.
ya. Dan pekerja itu kita harus ingat bahwa dia menghabiskan 2/3 dari kehidupan dewasanya itu di tempat kerja, ya. Kita bekerja 8 jam, minimal 8 jam per hari, ya. Itu kalau kita hitung 2/3 kehidupan kita itu di lingkungan kerja. Dan di kondisi lingkungan kerja itu ada yang bisa mempermudah penularan, ya. Contoh tadi industri padat karya, di mana ventilasinya juga ada yang kurang baik, ya, ruangan kerja yang tertutup, penggunaan AC sentral, ya, dan pekerjaan tertentu dengan pajanan silika yang mempunyai potensi untuk menyebabkan silikosis, ya. Lanjut. Dan ini pentingnya kita perlu melakukan promosi kesehatan tempat kerja. Tempat kerja itu sebenarnya adalah paling ideal kita melakukan promosi kesehatan dan pencegahan tuberkulosis. Mengapa? Karena tadi pekerja itu ada di tempat kerja untuk waktu yang lama, dan biasanya pekerja itu kan kurang lebih homogen, ya, dari sisi pendidikan, ya, kurang lebih homogen, setara, sehingga pada saat kita memberikan edukasi, kita bisa memberikan dengan bahasa yang kurang lebih sama dan mudah dipahami, ya. Dan juga pekerja itu biasanya sebagai pembuat keputusan juga di keluarganya, sehingga dengan kita mengedukasi pekerja secara tidak langsung, pekerja itu akan menjadi agent of change bagi lingkungannya juga. Dan kita juga bisa melakukan pemantauan, ya, dan evaluasi berkala terhadap program yang kita jalankan di tempat kerja, karena populasinya ada di situ langsung, ya. Kita bisa lihat dibandingkan kita melakukan program di masyarakat luas yang mungkin untuk pemantauan ulangnya itu lebih sulit dilakukan. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan di tempat kerja tentang edukasinya, ya. Mulai tentang edukasi tentang penyakitnya, ya. Masih banyak yang belum tahu bahwa TBC itu sebenarnya bisa sembuh, ya, asal minum obat. Nah, minum obatnya juga harus patuh. Seringnya biasanya minum obatnya merasa sudah enak sedikit, sudah berhenti, ya. Kalau kita tidak melakukan pemantauan pengawasan minum obatnya dengan ketat, ya. Kemudian juga ada yang waktu minum obat merasa tidak nyaman, ya, dia akan menghentikan pengobatannya. Sehingga tidak heran bisa terjadi kasus MDR, ya, karena ketidakpatuhan dalam pengobatannya, ya. Kemudian juga edukasi terhadap perilaku ini juga perlu dilakukan, ya. Batuk, ya, pemeriksaan kesehatan dan pelaporan kasus ini harus dilaporkan juga. Ya, tadi ada yang sampaikan bahwa BPJS sudah memberikan pelayanan lebih baik terhadap penyakit TBC. Saya setuju sekali dengan hal tersebut, tapi juga ada kendala juga di sini, ya. Pada pasien yang berobat di klinik vaskes luar perusahaan itu seringnya tidak melaporkan ke perusahaan, sehingga di perusahaan itu kita tidak tahu pasien tersebut menderita tuberkulosis, ya, sehingga kita tidak bisa melakukan tracing kontak kepada rekan kerjanya. Kita tidak bisa melakukan pemantauan minum obat, ya, pengawasan minum obat, sehingga ini tentunya juga kurang bagus, ya, kalau untuk menjalankan program di tempat kerja, karena kan sebenarnya tujuan program itu kita harus memutus rantai penularan, ya, kemudian juga mencegah penularan lagi di antara pekerja dan harus segera melakukan tracing, ya. Jadi ini juga harus diedukasi bahwa kalau mereka ada menderita, mereka harus melaporkan, karena tujuannya kita harus melindungi pekerja yang lain juga. Dan tentu kita juga bisa memberikan layanan konseling apabila diperlukan. Untuk penutupan kasus di tempat kerja ini sebenarnya merupakan tempat yang ideal, ya, karena tadi ada Permenaker Trans nomor 2 tahun 80 mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ini bisa sebagai pintu masuk kita untuk melakukan screening TBC di tempat kerja, ya. Kita bisa melakukan pemeriksaan secara berkala, ya, dari pekerja tersebut. Kemudian juga pada pekerja yang ada gejala TBC, kita juga bisa melakukan pemeriksaan dan juga ada investigasi kontak erat. Nah, bagi calon pekerja, pemeriksaan prakerja ini juga bisa sebagai data dasar kesehatan dan untuk deteksi tadi penyakit. Yang menjadi pertanyaan, apabila pada pekerja yang calon pekerja ini terdeteksi TBC, siapa yang akan melakukan tindak lanjut, ya, kalau misalnya sementara dia tidak diterima dahulu di tempat kerja. Ini yang sering sekali menjadi lepas, ya, tidak ada yang kontrol terhadap pekerja-pekerja dengan dugaan TBC tersebut, ya. Jadi hilang dari pantauan.
Kemudian juga pekerja dengan pelajaran khusus, misalnya pekerja dan terpajang silika. Kita tahu pekerja dan terpajang silika ini bisa pada pekerja konstruksi, keramik ya, pengrajin batu, ini sering terpajang silika dan bisa terjadi silikosis. Nah, silikosis ini yang akan mempermudah terjadinya tuberkulosis ya, akan sekitar 3,8 kali lipat untuk terjadi tuberkulosis dan memerlukan pengobatan yang lebih lama. Kalau kita tidak tahu, maka pengobatan sudah berhenti tanpa sembuh benar-benar, akan kembali kambuh kembali. Kemudian juga tadi ada pekerjaan beresiko tinggi, misalnya pada petugas kesehatan ada yang di low grade setting. Next, ya. Jadi kalau kita bicara kategori TBC pada pekerja, itu bisa kita bagi antara yang akibat kerja maupun bukan akibat kerja. Nah, bukan akibat kerja ini bisa diperburuk oleh pelajaran di lingkungan tempat kerja atau dia dapat dari pelajaran di populasi umum. Manajemen yang kita bisa lakukan tempat kerja, kita bisa mulai dengan membuat kebijakan dahulu secara internal. Kebijakan di sini harus memberikan dukungan terhadap program yang kita lakukan tempat kerja, ya harus non stigma, non diskriminasi, ini ditegaskan, ya harus ada komitmen perusahaan untuk melakukan perbaikan lingkungan kerja dan memberikan pelayanan kesehatan kerja secara komprehensif. Nah, kita integrasikan pelayanan kesehatan kerja ini dalam program K3, termasuk juga pemantauan di lingkungan kerja. Kita lakukan assessment terhadap kondisi lingkungan kerja, apakah ada yang membahayakan pada penderita atau perlu penyesuaian terhadap pekerjaannya agar tidak memperparah kondisinya. Dan tentu di sini perlu peran serta pihak terkait ya. Kemudian sudah jelaskan harus ada kolaborasi dengan pemerintah, dengan dinas kesehatan dan sebagainya, dengan P2K3, serikat pekerja, dan tentu pekerja itu sendiri kita harus libatkan supaya merasa memiliki program dan mau terlibat di dalamnya. Ya. Sumber daya, sarana, prasarana logistik ini harus dilakukan penguatan, ya, pengelolaan harus disiapkan semuanya, dan pembentukan jejaring. Pembentukan jejaring ini perlu secara internal maupun eksternal. Secara internal di dalam perusahaan harus ada alur yang jelas bagaimana mekanisme pelaporan kasus, laporan rujukan, ya, dan eksternal dengan melakukan rujukan keluar ya terhadap sarana kesehatan yang ada. Karena tadi tidak semua perusahaan memiliki klinik perusahaan, ya. Dan setiap perusahaan memiliki karakteristik klinik perusahaan yang mungkin berbeda-beda. Ada yang memiliki SDM yang lengkap, ada yang hanya dengan perawat, ada yang ada dokternya, ada yang hanya memberikan layanan first aid saja. Nah, jadi tentu ini tidak bisa disamakan, harus dilihat kesiapan dari SDM-nya masing-masing. Ini juga yang saya lihat ya, kalau misalnya dari dinas kesehatan, contoh saja yang saya alami sendiri, ya, dari dinas kesehatan mensyaratkan bahwa klinik perusahaan itu harus mengikuti standar dari Kemenkes misalnya. Nah, padahal klinik perusahaan itu sebenarnya tidak bisa 100% mengikuti standar Kemenkes. Akhirnya izinnya tidak bisa diperpanjang. Nah, kalau izin tidak bisa diperpanjang, otomatis pelayanan pasien TBC di perusahaan itu juga tidak bisa dijalankan. Berarti harus dirujuk keluar. Belum lagi kalau misalnya tadi ada pengambilan dahak, ya, pengambilan dahak, tidak semua klinik perusahaan ya bisa menyiapkan fasilitas untuk pengambilan dahak di klinik tersebut, ya. Ada kendala-kendala keterbatasan di pengaturan di klinik, ya, sehingga tidak bisa dilakukan di klinik, tidak bisa disediakan tempat khusus untuk pengambilan dahak. Nah, kita sudah contoh yang kemarin saya sampaikan, kita langsung misalnya mengirim pasien tersebut ke puskesmas, tapi nanti untuk pengawasan minum obat, ya, pengobatan dan sebagainya bisa ditaruh di klinik. Tapi ini tidak bisa, menurut dinas kesehatan tidak bisa jalan seperti itu. Kalau misalnya akan dibantu oleh klinik perusahaan, ya harus semua dari awal sampai akhir. Nah, ini mungkin yang tidak dilihat kendala-kendala yang dialami setiap perusahaan. Tidak semua perusahaan punya klinik yang komprehensif seperti itu, ya, karena tergantung juga kesiapan perusahaan, ya. Tapi yang dipentingkan sebenarnya yang harus dilihat, ya, bagaimana perusahaan itu bisa
melakukan menjaring kasus, ya, melakukan notifikasi di SITB, ya, kemudian bisa melakukan pemantauan, pengawasan minum obat, itu yang seharusnya diutamakan, ya. Tapi ini yang mungkin dari sisi perusahaan dengan dinas kesehatan itu yang sering punya sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi mungkin harus dilihat juga apakah tidak bisa ada toleransi terhadap kondisi di perusahaan, ya. Kalau kita bilang kita sama-sama mau menyelesaikan kasus TBC, tentu juga harus memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh sebagian perusahaan, ya. Ini beberapa program di tempat kerja, ya. Kita lihat dari manfaatnya, tentu ini bisa membantu untuk deteksi dan terapi dini. Kemudian juga di sini ada kita bicara masalah hak pekerja. Hak pekerja ini kita harus lihat, pekerja yang sehat itu juga punya hak untuk tetap sehat dan tidak tertular. Makanya harus dilakukan upaya pencegahan di tempat kerja, kita mencegah penularan, ya. Kemudian kita harus melakukan prinsipnya adalah kita melakukan eliminasi TB, hilangkan stigma dan diskriminasi. Dan ini juga kerahasiaan itu tetap harus kita jaga, ya. Kita harus menjaga kerahasiaan dari pekerja yang terkena TB, tentu tidak boleh sembarangan kita buka, ya. Kemudian dari strateginya tadi kita buat kebijakan, ya, komitmen, kita libatkan tim P2K3, kita bentuk satgas, ya, TB di perusahaan, atau tadi yang Bu Budi sampaikan sebagai TB warrior, ya, mungkin bisa dengan istilah yang berbeda di setiap perusahaan, ya. Kita lakukan kemitraan, ya, bagaimana kemudian lakukan juga monitoring dan evaluasi. Kemudian juga untuk informasi edukasinya, kita harus mensosialisasikan kebijakan program yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kalau kebijakan yang sudah dibuat perusahaan itu tidak kita sosialisasikan sampai ke bawah, maka itu percuma saja, ya, karena tetap stigma dan diskriminasi itu akan tetap timbul, ya. Si penderita tidak akan berani lapor, rekan kerjanya juga mungkin akan mengucilkan orang tersebut, ya. Dan di sini pentingnya harus lakukan sosialisasi secara terus-menerus. Penuaan kasus bisa kita lakukan secara aktif maupun pasif, ya, mulai dari medical check up, ya, tracing kontak, ya. Kemudian juga kita perhatikan ada kelompok pekerja yang rentan, ya. Secara pasif bisa dari klinik perusahaan, kalau memang ada klinik, dari pekerja yang berobat, ya, atau ada laporan dari rekan kerja, atasan si pekerja, ya, bahwa ada kecurigaan yang perlu ditindaklanjuti. Nah, dari Satgas kita bisa bentuk terdiri dari pimpinan hingga ke serikat pekerja, kita libatkan di sini. Tujuan tentu untuk menemukan kasus, ya, membantu penanganan hingga untuk pengawasan minum obat, ya, dan pembentukan jejaring dengan kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Lanjut, Pak. Ya, jadi dengan kelompok jejaring yang bisa kita bentuk, ya, dengan FKTP, FKTRL, ya, dengan laboratorium pemeriksa sesuai dengan kebutuhan dari setiap perusahaan, ya, tergantung perusahaan tersebut bisa membentuk jejaring sampai ke level yang mana yang diperlukan. Ini untuk tata laksana di tempat kerja, ya, bisa kita melakukan dari deteksi dininya, kemudian investigasi kontak, ya. Tapi tentu saja investigasi kontak yang dilakukan di perusahaan itu seringnya tidak bisa mencapai sampai ke level keluarga. Nah, untuk level keluarga tentu harus ada keterlibatan dari pihak di luar, ya. Termasuk di sini adalah di puskesmas tentunya, ya, karena tidak semua perusahaan akan melakukan tracing sampai ke keluarga. Jadi sebenarnya mudah sekali kalau misalnya kita bilang ada jejaring, ya, dengan kita merujuk pasien untuk pemeriksaan dahak, ya, dan putusan TCM, itu seharusnya bisa ditindaklanjuti segera oleh pihak puskesmas terkait untuk tracing ke keluarga pekerja kalau memang itu positif, ya, karena tidak semua perusahaan bisa mencapai sampai ke pihak keluarga, ya, karena itu sebenarnya sudah di luar tanggung jawab perusahaan. Dan untuk penegakan diagnosis kita bisa lakukan dengan cara-cara umum dilakukan, termasuk juga apabila ada dugaan penyakit akibat kerja, itu harus dilakukan penegakan diagnosis penyakit akibat kerja. Tata laksana diberikan OAT seperti yang standar, ya. Kemudian tata laksana okupasi bisa dilakukan dua, baik secara individu maupun komunitas. Nah, di individu ini yang kita berikan restriksi tugas minimal 2 minggu.
minimal 2 minggu, dan itu disesuaikan juga dengan kondisi kerjanya ya. Kalau dia itu mungkin harus didiskusikan dengan dokter ya, dan direevaluasi ya. Tidak selalu 2 minggu itu PTA-nya sudah negatif ya. Kalau PTA masih positif, tentu kita harus memberikan restriksi kerja lagi untuk mencegah penularan ya. Kemudian pada komunitas kita juga harus melakukan pengendalian terhadap penularan ya. Kita melakukan assessment terhadap di lingkungan kerjanya, kita lakukan konseling dan edukasi terhadap pekerja-pekerja yang ada di situ ya. Kemudian kita lakukan penilaian lanjutan apabila ada kondisi-kondisi spesifik yang memerlukan penilaian kelaikan kerja lanjutan terkait misalnya adanya pajanan kerja, gangguan-gangguan yang timbul akibat minum obat tersebut ya. Kemudian juga ada tuntutan pekerjaan yang khusus ya, ini yang harus dilakukan penilaian lebih mendalam lagi. Jadi pada individu kita lakukan tadi ya sudah disampaikan. Nah kalau untuk yaitu suatu penyakit akibat kerja, tentu ini dapat dilanjutkan ke jaminan kecelakaan kerja untuk mendapatkan kompensasi terhadap penyakit akibat kerjanya. Dan pada komunitas itu tracing, kemudian lakukan lingkungan, penilaian lingkungan, ya, surveillance, dan pada kelompok rentan sebenarnya juga perlu diberikan TPT, tapi kita tahu bahwa sampai saat ini masih agak sulit dilakukan, ya. Nah, ini tadi pelayanan kelaikan kerja, ini kita lakukan karena untuk memastikan secara medis pekerja itu dapat melakukan pekerjaan secara efektif tanpa menimbulkan resiko bagi diri sendiri, pekerja lain, maupun lingkungan kerjanya. Contoh kalau misalnya kita tidak melakukan pemeriksaan BTA, ternyata dia masih positif setelah 2 minggu, tentu ini akan memberikan resiko pada pekerja lain. Kemudian juga apabila dia sembuh, itu tidak selalu berarti dia pulih seperti semula, ya. Ada kemungkinan ada kecacatan yang timbul, ya. Ada tuntutan pekerjaan yang tidak sama, ada penggunaan APD yang mungkin dipengaruhi oleh fungsi paru yang bisa menurun juga pada sebagian kasus, ya. Dan pajanan tempat kerja yang mungkin bisa memberikan efek yang lebih berat. Dari sini baru kita tentukan apakah dia layak kerja atau ada pembatasan catatan-catatan khusus yang perlu mendapat perhatian. Lanjut, Pak. Jadi yang penting di sini adalah perlu ada komunikasi, ya. Komunikasikan seluruh program kepada semua jajaran dari level manajerial sampai ke pekerja, semua harus memahami kebijakan yang ada, dukungan yang ada dari si pemberi kerja, ya, supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak ada diskriminasi dan stigma pada pekerja TB, dan pekerja itu juga mau berani melaporkan dan berani untuk berobat juga, ya. Harus ada koordinasi antar tiap bagian di perusahaan, ya, supaya memahami hal ini, kemudian juga kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, ya, dan komitmen dari semua pihak, ya, menunjukkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua pihak, ya, untuk menuju keberhasilan eliminasi tuberkulosa 2030. Karena tanpa ada kerjasama, ini tentu akan sulit dilakukan, ya, terutama di tempat kerja, karena itu tadi 50% lebih itu adalah pekerja di industri misalnya, ya, dibandingkan dengan bukan hanya pada masyarakat yang umum-umum saja, tapi pekerja ini sangat besar jumlahnya, ya, jadi perlu mendapatkan perhatian khusus, ya. Saya rasa itu yang bisa sampaikan, Pak. Jadi bersama-sama kita bisa untuk menanggulangi TBC walaupun ada kendala. Baiklah, sebelum saya tutup, Pak, saya ingin menyampaikan pantun. Siap. Siang-siang minum es selasi, rasanya Siap. bikin tenggorokan asik. Lidi yang bersatu bisa jadi sapu pembersih. Mari bekerja sama menanggulangi TBC lebih baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Dokter Rima atas penyampaian dan suntikan semangatnya pada pertemuan pada siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, bahwa tadi memang disampaikan kaitan dengan penanganan tuberkulosis di lingkungan kerja, di tempat kerja, bahwa para pekerja ini merupakan tulang punggung di keluarga, maka kemudian menjadi faktor yang utama ketika praktek dan implementasi penanggulangan TB itu dilakukan di tempat kerja, secara otomatis
pekerja juga menjadi penyambung informasi untuk di keluarganya masing-masing karena memang pekerja rata-rata adalah tulang punggung keluarga. Dan juga soal ekonomi. Ketika pekerja tidak sehat, maka produktivitas juga akan menurun. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami lanjut di narasumber yang berikutnya. Ini ada dari Perdoki, Persatuan Spesialis Dokter Indonesia, kepada Ibu Dokter Sri Rosalina. Ibu Dokter Terima Sri, kasih. Ya, terima kasih dengan ya. segala hormat dan waktu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada panitia. Saya Dr. Sinrosina, emang perwakilan Perdoki. Saat ini saya bekerja di RSUD Kota Tangerang. Eh, Mungkin apa terkait penanggulangan TB di tempat kerja. Yang akan saya ini apa perlihatkan juga ternyata untuk kasus TB itu pada pekerja ya seperti tadi bukan hanya buruh petani, ternyata di kalangan medis juga ada kasusnya ya di rumah sakit jadi dokter jadi banyak di berbagai kalangan pekerja seperti itu terkait kasus TB. Di mana TB-nya kan ada TB RO, SO. Emang untuk tenaga kesehatan itu kecil, yang banyak ini di sini apa tenaga kesehatan lainnya. Tetapi kalau untuk pencapaian pengobatan juga ini kita belum ini ya belum maksimal di sini. Tapi yang paling tertinggi emang karena mungkin di medis yang lebih paham ya. Jadi apa bukan lebih paham, banyak edukasi yang ini jadi lebih tinggi terkait mencapai pengobatan. Nah, sekarang terkait pengendalian TBC, di mana biasanya kan udah tahu ya TBC RO, TBC SO. Sebelumnya peraturannya udah jelas, Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021, kemudian Permenaker Nomor 13 tahun 2022 terkait penanggulangan TBC di tempat kerja. Terkait peraturan-peraturan ini tadi saya sudah mendengarkan sudah dibahas jelas oleh narasumber sebelumnya. Di sini kalau untuk di kesehatan ini ada kita pelaksanaannya untuk pencegahan dan pengendalian TB kita berdasarkan ada juga apa dari keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di sini jelas kalau di rumah sakit harus seperti apa. Mungkin karena dari tadi kan yang dibahas juga pekerja apa bukan di luar rumah sakit, termasuk perkantoran, industri seperti itu. Untuk pekerja kesehatannya juga ada. Kalau dari segi definisi penanggulangan TB itu udah tadi ya mungkin segala upaya kesehatan promotif tadi sudah dijelaskan, preventifnya sudah, kuratif dan rehabilitatifnya sudah dengan tujuan sudah pasti menurunkan angka kesakitan, kecacatan, kematian, memutuskan penularan. Yang paling utama ini yang paling harus ini mencegah resistensi obat juga ya. Makanya kita harus giat-giat apa terhadap pencegahan atau untuk penanggulangan tuberkulosis ini. Karena resistensi ini lumayan meningkat ya. Seperti itu kalau di rumah sakit ini terkait resistensi obat kita sudah ya aduh semakin meningkat ya agak khawatir juga ya. Tapi kita tetap berusaha untuk melakukan penanggulangan tuberkulosis ini. Di sini mungkin yang agak diingatkan terkait penanganan kasus ini, pengusaha pemberi kerja dapat memberikan istirahat sakit paling sedikit 2 minggu ya. Tetapi ini tidak selalu 2 minggu. Ini kita harus mengevaluasi lagi ke pasiennya apakah ada apa tambahan atau efek samping dari obat dan berbagai hal. Jadi setelah 2 minggu tetap sebetulnya harus ada evaluasi dari dokter sebelum masuk. Nah, untuk tantangan penanggulangan TB di tempat kerja seperti tadi komitmen dan dukungan yang rendah, stigma dan diskriminasi pekerja, penemuan kasus TB yang belum optimal, keterbatasan akses terhadap penegakan diagnosis, dan keterbatasan akses terhadap OAT, monitoring dan evaluasi program TB yang belum optimal. Ini mungkin apa tantangan-tantangan yang apa kita ya intinya kita sedang berusaha ya untuk memperbaikinya supaya lebih baik. Terkait untuk penegakan diagnosis okupasi terkait TB paru akibat kerja itu kita
itu ada yang disebut dengan 7 langkah diagnosis okupasi ya untuk penegakan apakah suatu penyakit itu penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Yang pertama itu adalah menentukan diagnosis klinis. Kenapa? Diagnosis klinisnya itu harus betul-betul tegak, misalnya TB paru. Ataupun kalau penyakit lain harus tegak. Jangan belum jelas, penyakit belum jelas, minta ditegakkan diagnosis penyakit akibat kerjanya. Itu belum bisa. Kedua, menentukan pajanan yang ada di lingkungan kerja. Untuk menentukan pajanan, di sini kita harus jelas pekerjaannya. Dia bekerja sebagai apa, diminta nanti jelas. Jadi maaf, kalau kita menentukan penyakit akibat kerja, itu jangan kok dokter nanya ini, nanya itu, emang itu yang dibutuhkan. Kita minta uraian terkait pekerjaannya, cara kerjanya, proses kerjanya, lingkungan kerjanya seperti apa. Nah, di mana di dalamnya seperti yang biasa kita sebut bahaya potensial, seperti bahaya fisika, kimia, ergonomi itu bahaya apa faktor biologinya kita lihat pajanan biologinya ada itu untuk menentukan pajanan di lingkungan kerja. Kemudian nomor 3, apakah ada hubungan antara pajanan di lingkungan kerja dengan penyakitnya? Untuk menentukan itu kita harus tahu dulu dari teorinya ya ataupun dari penelitian-penelitian yang berhubungan pekerjaannya apa dan penyakitnya apa seperti itu. Nanti apa pajanannya apa ya. Kemudian kalau udah tahu di teori itu ada hubungan, misalnya TBC. TBC itu kalau pekerja yang kontak erat dengan penderita bisa tertular misalnya. Nah, untuk menentukan selanjutnya kita harus tahu kecukupan pajanannya. Biasanya ada lama pajanan, ada dosis pajanan. Tapi untuk yang TBC ini kan kita bilang sebagai faktor pajanannya biologi. Untuk ini tidak ada intinya dosis minimal kuman berapa, biasanya tidak ada. Tetapi kalau dari lama pajanan biasanya 1 bulan gitu ya. Selain itu kita menentukan juga adanya faktor individu. Apakah individu itu ada kencing manis, ya, penyakit autoimun atau gizi rendah, itu kita harus mengambil data dari pasien. Tetapi ini semua belum tentu ini menyingkirkan bahwa itu bukan penyakit akibat kerja, ya. Kemudian menentukan faktor di lingkungan di luar pekerjaan. Faktor di luar pekerjaan ini belum tentu menyingkirkan itu terhadap penyakit akibat kerja. Nah, yang terakhir baru kita menentukan apakah itu penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Ini ditentukan bila kriteria 1, 2, 3, dan 4 itu ada, ya. Kemudian kita dengan lihat dari lainnya itu kita biasanya diri ini diagnosis okupasinya menjadi TB paru akibat kerja. Rata-rata untuk yang ini adalah pegawai kesehatan ya, pegawai di rumah sakit biasanya seperti itu. Nah, untuk tata laksana tadi ya misalnya dia TB paru ya mau akibat kerja atau bukan, biasanya restriksi tugas minimal 2 minggu. Ini kita sebut minimal. Selain itu kan melakukan pengobatan OAT, restriksi ini, jadi setelah 2 minggu kenapa harus kita periksa tadi pertimbangan untuk pertimbangan risiko penularannya itu kita kan harus melihat bagaimana apakah mempertimbangkan risiko penularan dia, organ yang terkena, serta biasanya efek obat atau komplikasi penyakit. Jadi tidak semua pekerja kalau sudah 2 minggu langsung kerja kembali. Kalau itu kan biasanya kita lakukan penilaian kelayakan kerja. Kalau dari segi hierarki, mungkin sebagian udah pada tahu bahwa pengendalian pajanan di tempat kerja ini biasanya ada yang kita sebut dengan eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri. Kalau eliminasi menghilangkan sumber bahaya secara fisik, substitusi mengganti sumber bahaya, pengendalian teknik mengisolasi orang-orang dari sumber bahaya, pengendalian administrasi merubah kebiasaan kerja, dan keperluan pemakaian alat pelindung diri. Di sini contoh dari eliminasi, disinfeksi ruangan, jadi selain itu membersihkan tempat kerja juga,
ya, bersih, didesinfeksi, apakah dilap pakai klorin biasanya kalau untuk di rumah sakit seperti itu. Kalau substitusi di sini kan tidak ada ya, apa substitusi itu. Kemudian untuk pengendalian teknik, ya, pengaturan aliran udara dan ventilasi. Tadi disebutkan aliran udaranya harus baik, ventilasinya harus baik. Ataupun penggunaan HEPA filter seperti itu. HEPA filter itu penyaring. Kalau di rumah sakit biasanya kita ada penggunaan HEPA filter. Untuk pengendalian administrasi, kita tetap edukasi etika batuk, edukasi mengenai pencegahan infeksi, SPO diagnosis dini pekerja. Di sini SPO ini penting, Mas, karena dasar kita bekerja ya pasti selalu dari SPO. Kita mendatangi pekerja, kadang-kadang pekerja bilang mana SPO-nya, seperti itu. Kemudian SPO pembuangan limbah ke tempat sampah infeksius, artinya kalau bekas tisu, bekas batuk dibuangnya jangan sembarangan. Itu ada peraturan tempat sampahnya di mana, ya. Kalau untuk strategi tempo tadi sudah disampaikan kan, temukan pasien secepatnya, pisahkan dan obati secara tepat. Ini pemakaian alat pelindung diri. Kalau di rumah sakit ini ya biasa seperti itu. Di sini untuk di rumah sakit acuan pencegahan dan pengendalian infeksi itu biasanya selain K3RS kita kolaborasi dengan PPI yang dengan PPI di mana di sini PPI itu berkolaborasi itu disebutnya pengendalian administrasi, pengendalian lingkungan dan untuk perlindungan diri atau APD. Pengendalian administrasi, jadi di rumah sakit pun kita sudah melaksanakan triase seperti pemisahan pasien batuk. Jadi kalau ke rumah sakit untuk pasien-pasien TB kami sudah melaksanakan triasenya. Itu bukan oh ini apa aturannya banyak. Emang kan itu untuk mencegah penularan. Kemudian kita selalu melakukan edukasi juga edukasi etika batuk dan menempatkan suspek pasien TBSO dan TBRO, menyediakan tisu dan masker, memasang poster dan spanduk, kemudian mempercepat proses penata laksanaan pelayanan untuk pasien TB. Jadi kalau ada novel itu baru datang sudah masuk duluan atau sudah ngambil obat duluan. Untuk penanggulangannya emang pasien-pasien tertentu dipercepat waktunya untuk menghindari penularan. Petugas kesehatan juga sini sudah ada screening MCU pegawai, alat pelindung diri, masker N95, masker bedah. Untuk pasien kes juga ada kewajibannya di sini. Ini tidak beda jauh dengan yang di industri ya. Kalau sebetulnya terkait kebijakan harus ada sosialisasi, penemuan dini, kemudian penanganan, ya seperti pemulihan. Uh, Kemudian kita ada juga terkait hak-hak dari petugas. Ini karena saya ada terkait hak-haknya di sini sudah ada bahwa kita tidak boleh ada diskriminasi, data dirahasiakan. Kemudian petugas di sini memiliki tanggung jawab untuk melaporkan. Petugas tidak akan diberhentikan jika mereka dinyatakan positif. Mungkin kebijakan untuk di perusahaan apakah bisa seperti apa tertulis. Kemudian TBRO, SO, waktu untuk pengobatan gratis, disebutkan juga untuk waktu istirahat minimal berapa dan bagaimana bekerja. Mungkin dari saya seperti itu Pak, singkat karena tadi sudah banyak dibahas ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter Ya, terima Sri kasih ya. Assalamualaikum dari warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih Bu Dokter Sri Rosalina SPOK dari Perdoki ya. Ya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal berkaitan dengan penanggulangan TB di tempat kerja. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya langsung masuk ke sesi diskusi. Mungkin nanti akan saya buka. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Silahkan nanti saya persilahkan. Saya bacakan kemudian nanti saya persilahkan untuk nama yang bertanya itu untuk melengkapi dan menjelaskan maksud dari pertanyaan. Ini dari Bapak Waklim. Bagaimana penanganan terhadap tenaga kerja non formal seperti misalnya pekerja yang di toko, kemudian pembantu rumah tangga dan kerja-kerja harian lainnya yang notabene itu ada di rumah atau di perusahaan-perusahaan skala kecil ya dia yang harian.
Terus yang kedua, bagaimana cara penanganan bagi pekerja yang terindikasi TB yang ditemukan di luar perusahaan. Sementara dari pihak perusahaan terkadang justru dijadikan masalah. Contoh misalnya ada diskriminasi, yaitu dengan cara memberhentikan pekerja yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Nah, ini memang problem yang ditemukan di perusahaan. Satu sisi perusahaan menganggap bahwa penyakit tersebut ditemukannya bukan di tempat kerja, tetapi di luar kerjaan, sehingga kemudian terkadang mengeluarkan kebijakan sepihak. Salah satunya misalnya memberhentikan dan lain sebagainya. Kemudian di pertanyaan yang ketiga, ini dari Bu Yeni, bagaimana jika kita ingin melakukan screening ke perusahaan akan tetapi perusahaan menolak, sedangkan perusahaan tersebut kita tahu ada pasien TB. Apakah ada kebijakan atau sanksi dari pemerintah tentang perusahaan yang menolak? Ini mungkin bisa ditujukan dari Apindo, Bu Rima mungkin bisa menjelaskan kaitan dengan ini. Pak Marno, Ya, mungkin saya akan coba ini saja, tapi nanti barangkali bisa ditambahkan dengan narasumber yang lain. Kalau untuk yang non formal, misalnya tadi disampaikan di pedagang atau pembantu rumah tangga, itu siapa lagi itu ya? Itu pokoknya artinya yang memang bekerja di non formal. Barangkali ini kita perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat, misalnya dengan RT, dengan RW, kemudian tentunya juga dengan puskesmas setempat gitu. Dan lakukanlah pertemuan dengan para tokoh tersebut, disosialisasi, karena ini kan terkait dengan pengetahuan ya. Belum banyak orang paham tentang apa itu TB. Mereka selalu berasumsi bahwa TB itu nggak bisa disembuhkan. Padahal TB bisa diobati, bisa disembuhkan sampai tuntas. Jadi poin di sini sebenarnya mengedukasi. Jadi menurut saya dekatilah tokoh-tokoh masyarakat, baik itu RT, RW maupun tokoh lainnya, apa itu PM, apa ya, yang pembantu lurah kalau nggak salah tuh ada kan di itu saya lupa itu lakukanlah sosialisasi, kemudian di di tracing gitu. Nah, untuk pengobatan apa dan pemeriksaan itu kerjasama dengan puskesmas. Dari awal libatkanlah puskesmas. Untuk pertama kali pertemuan dengan RTW, libatkan puskesmas. Saya yakin itu secara perlahan akan bisa ditangani. Gitu. Karena dari keluarga, dari RT, RW pasti akan mengundang para kepala rumah tangga misalnya, atau warganya gitu. Nah, itu disosialisasi di situ. Saya pikir itu sih salah satu barangkali penanganannya gitu. Kalau lewat normal. Terima kasih Pak. ya, terima kasih Bu Mundi. Dari Tambahan, narasumber yang lain mungkin nambah ya, tambahan, ya tambahan ya, tambahin kaitan tadi itu. Atau ya, mau ya menjawab saya dari yang tambahan ya. lain juga, silakan. Eh, izin, saya mau menambahkan ya. Siap, Bu Dokter Sri. Eh, ya terkait untuk penanganan untuk sektor informal, eh, tadi saya setuju seperti Ibu Mudia. Jadi pendekatan dengan tokoh masyarakat. Selain itu kan di masyarakat itu ada kader-kader. Biasanya kader-kader itu sudah terlatih ya. Nah, eh, kader Ya, itu sudah terlatih dan paling dekat, untuk kader di daerah RT paling dekat dengan masyarakat. Jadi ketika ada yang mengeluhkan, biasanya lapor ke kader. Nah, kader itu sudah tahu, oh ini biasanya kadang-kadang kadernya sendiri yang mengantar ke puskesmas. Apakah nantinya pelatihan kader kader digalakan misalnya apa kader yang jumlahnya kalau kurang bisa ditambah, kemudian juga sosialisasi ke kader. Kalau tidak salah di Tangerang itu kader-kadernya sudah pada pinter ya terkait TB gitu, seperti itu. Nanti kader yang akan menangkap pekerja ya tadi seperti maaf seperti ART atau dulu waktu saya di puskesmas ada yang disebut pos UKK ya untuk sektor informal. Nah, itu bisa juga apa menangkap untuk pekerja-pekerja seperti itu, yang apa pekerja untuk sektor informal. Itu sih yang apa saya tambahkan. Tapi kunci utama biasanya di kader ya kalau untuk ini, masyarakat. Itu. Terima kasih. ya, baik Bu Dokter Sri, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi itu pertama kita libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh di tempat tersebut.
Kedua, di wilayah kita, di masyarakat, pasti ada kader kesehatan. Apalagi ini teman-teman sekalian, para pekerja dan pegiat CSO yang pejuang TB, ini pasti punya kader-kader di wilayahnya masing-masing. Saya izin lanjut ke pertanyaan yang kedua, ini berkaitan dengan penanggulangan TB di tempat kerja, tetapi ternotifikasinya atau ditemukannya itu di luar kerja, di luar area kerja atau di luar tempat kerja lah kira-kira gitu. Tetapi pekerja di perusahaan tersebut. Ini yang bertanya minta tolong ketika misalnya saya kurang jelas diperjelas. Nah, ini menjadi problem ketika dari pihak perusahaan seolah-olah mendiskriminasi karena pekerja ini terpapar TB, kemudian secara secara kinerja juga pasti menurun sehingga kemudian mengeluarkan kebijakan sepihak. Contoh misalnya itu dikeluarkan dan lain sebagainya. Itu bagaimana semestinya perlindungan dari pihak perusahaan atau regulasi dan kebijakan dari pemerintahnya itu seperti apa? Ya, Bu mungkin Rima. nanti Bu Sri dan Bu Tusni bisa menambahkan. Kalau Siap, dari siap silakan Bu. pengalaman kami, pertama kita perlu tahu juga dulu, apakah ini pekerja yang TB sudah bekerja di dalam, atau memang baru masuk. Kalau sudah di Ya, dalam, tentunya kalau terkait dengan diskriminasi, itu artinya karena memang pemahamannya manajemen, pemahaman supervisor, itu mungkin memang belum 100% tahu bahwa dan belum tahu persis juga ada peraturan bahwa tidak boleh diskriminasi pertama. Kedua, mereka kurang pemahaman sehingga mereka menganggap bahwa eh, pekerjaan TBC itu sakit. Kemudian artinya lemah, kemudian harus dikeluarkan karena menularkan gitu. Nah, ini yang mungkin pengetahuannya yang perlu ditambah karena dengan pengetahuan yang baik secara rutin itu eh, dan termasuk pekerja itu akan menurunkan diskriminasi itu gitu. Tetapi kalau memang mereka masih baru pekerja, barangkali memang mereka belum bekerja, maksudnya baru mendaftar, itu kami alami juga memang. Karena belum ada peraturan dan belum ada pemahaman, jadi yang masih TB sebenarnya bukan dikeluarkan, tidak diterima, bukan nggak diterima, tapi ditunda. Mereka bilangnya ditunda gitu. Untuk tidak masuk dulu, sampai tuntas, sembuh, baru diterima. Nah, yang seperti ini sebenarnya penderita ini harus diedukasi juga bahwa mereka harus berobat dulu sampai tuntas, sampai sembuh, baru mereka mendaftar. Itu kalau belum masuk. Memang mungkin ada peraturan seperti itu. Memang kelihatannya diskriminasi, tetapi tujuannya yang kami tahu waktu itu ada kasus soalnya. Kenapa ada nggak diterima pekerjaannya? Kami berharap mereka sembuh dulu, gitu. Jadi memang seperti itu. Tetapi ketika sudah di dalam, sudah masuk, ini yang memang harus banyak diedukasi di dalam pengetahuan bahwa eh, TB umur ada 2 minggu itu memang masih kategori minum obat, tapi penularannya sudah tidak. Itu yang harusnya dan bisa disembuhkan. Ini barangkali yang memang PR kita untuk banyak mensosialisasi atau mengedukasi eh, manajemen perusahaan maupun pekerjanya gitu sehingga mereka tahu gitu loh. Ini ya kalau menurut saya dari sisi sisi pemahaman sehingga masih terjadi diskriminasi di tempat kerja. Nah, itu aja sih mungkin dari ibu yang lain bisa ditambahkan. Itu pengalaman kami. Terima kasih. siap Bu Mudi. Terima kasih atas sharing dan jawabannya. Yang tadi Ya Bu Sri, silakan dokter. jadi yang seperti dari ibu tadi kenapa pekerja yang belum masuk rata-rata emang kalau ditemukan saat MCU awal eh, TB dinyatakan TB itu biasanya kita tidak dari kan dari rumah sakit tidak memasukkan dulu sampai pengobatan dulu nanti saya konsulkan ke dokter paru nanti kalau sudah kira-kira aman 2 minggu atau apa nanti dibuat kelayakan dinyatakan aman untuk bekerja seperti itu prosesnya tapi kadang-kadang pekerja tidak sabar loh kenapa. Oh, ya dengan berbagai alasan tapi sebetulnya kalau dengan penuh kesabaran diikuti lama-lama perusahaan ada beberapa perusahaan yang menerima emang sebaiknya diobati nanti
minta kelayakan kerja, akhirnya masuk juga. Terus kalau untuk pekerja yang apa ya diketemukan titiknya, misalnya tidak di perusahaan, lagi berobat di puskesmas, ini yang jadi apa ya? Mungkin PR buat kita. Emang antara puskesmas dan perusahaan itu harus sudah apa? Harus benar-benar menjalin kerjasama ya sebetulnya Ya, puskesmas dengan apa perusahaan di sekitarnya, karena nanti biar ada pelaporan. Misalnya puskesmas menemukan apakah nanti lapor juga di perusahaan, artinya perusahaan buat pemantau lingkungan kerja dan pengambilan di tempat kerja sehingga tidak menularkan bagi pekerja lain. Itu sih sebetulnya apa terkait masalah ya itu TB pada pekerja ini. Mungkin dari saya sih seperti itu. ya terima kasih Bu Dokter Sri. Jadi itu soal penguatan kelembagaan, soal penguatan jejaring ya untuk kemudian bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan demikian. Saya ingin lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Yeni soal screening di perusahaan. Ini pertanyaannya, apakah ada kebijakan ketika misalnya perusahaan menolak untuk dilakukan screening? Mungkin ini soal mekanisme ya. Apakah ada sanksi dari pemerintah tentang perusahaan yang menolak? Silahkan yang mau menjawab dari narasumber, Bu Tristi atau Bu Tristi yang buka ini. Ya, jadi ini juga sebetulnya teman-teman kader nih semangatnya luar biasa ya. Jadi sampai eh, ini erat kaitannya dengan investigasi kontak sebetulnya. Sama-sama kita Ya. mengetahui bahwa investigasi kontak itu pada kontak serumah dan kontak erat. Dan memang ini sudah dipahami teman-teman kader bahwa yang dimaksud kontak erat itu nggak mesti tetangga, tetapi siapa yang paling erat dalam 24 jam. Nah, terkait untuk screening ke perusahaan, memang ini banyak sekali perusahaan yang menolak. Jadi, nah untuk itulah kami Dinas Kesehatan Kota Tangerang itu mencoba melakukan screening sistematis. Caranya adalah dengan MCU berkala dan juga screening-screening yang dilakukan masuknya dari Dinas Kesehatan. Bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Jadi itu mengcover semua dengan harapan tuh bisa mengcover seluruh karyawan. Memang kalau coba kader atau puskesmas yang masuk secara uh, sendiri gitu ya, itu memang sulit dan banyak kendala ya. Tapi kita coba melakukan sistematis seperti itu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan teman-teman kader adalah melakukan pendekatan edukasi kepada penderita TB-nya bahwa mengajak terutama nih yang serumah dulu untuk dilakukan screening dan untuk investigasi kontak. Nanti untuk perusahaan mungkin kita bisa minta bantuan Indo, kemudian nanti ada di Snaker untuk melakukan screening sistematis secara berkala. Mungkin itu ya jawabannya. Kalau sanksi di Perpres sendiri tidak ada sanksi yang menyebutkan, Permenaker juga tidak ada sanksi yang menyebutkan untuk screening ya. Jadi memang ini screening ini art atau seni dalam kita melakukan pengendalian TB. Bagaimana cara screeningnya yang bisa kita lakukan pendekatannya. Nah, mungkin itu. Terima kasih Pak Marno dan Bu Yeni dari Perkejataan. Ya, terima kasih Bu Tristi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya mungkin pertanyaannya tidak semua bisa langsung dijawab. Mungkin nanti ada season berikutnya atau silahkan Bapak Ibu konsultasikan lebih lanjut kaitan ingin apa yang akan disampaikan atau dipertanyakan karena ini kita dibatasi waktu. Saya mewakili penyelenggara, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para narasumber yang telah berkontribusi dan bersedia untuk melakukan sharing di webinar pada siang hari ini menjelang sore. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Accelerate Yayasan Penabulu dan juga Lokadayas beserta jejaringnya telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, pegiat CSO, para kader, eh, pejuang TB se-Nusantara. Mungkin ini karena perwakilan dari sebuah wilayah dan sebuah kelembagaan ya. Saya mewakili penyelenggara mengucapkan terima
ada fasilitasi bahasa dan sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf dan maklum. Insya Allah kami akan bisa lanjut melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan di berikutnya. Semoga bisa kita kembali melakukan kegiatan-kegiatan serupa. Ini kita lakukan dan dalam rangka untuk sama-sama kita mengeliminasi tuberkulosis. Indonesia mencapai eliminasi tahun 2030, kemudian Indonesia menjadi bebas TB di tahun 2050. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Rima, Bu Sri, Bu Dr. Tristi, kemudian Bu Mundi dan juga Bapak Ibu sekalian atas ketersediaannya. Saya tutup mungkin dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.